Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Walidatul Husna dengan NPM akhir 3169. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai analisis keuangan PT Matahari Departemen Store Tbk untuk memenuhi tugas PJPL Manajemen Keuangan 2. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, berikut adalah 6 bahan kajian yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pembahasan akan dimulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan melihat kajian kinerja dan fundamental perusahaan. Setelah itu, kita akan masuk ke analisis resiko dan biaya modal, melihat kondisi struktur modal, serta mengevaluasi kebijakan dividen yang diterapkan. Terakhir, presentasi akan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bagian pendahuluan. PT Matahari Departemen Store Tbk didirikan oleh Hari Darmawan pada 24 Oktober 1958 sebagai toko busana anak-anak di Jakarta dan mencatat secara penting pada tahun 1972 dengan meluncurkan departemen store modern pertama di Indonesia. Perusahaan kemudian resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989 atau LPPF dan bertransformasi menjadi entitas bisnis mandiri pada tahun 2009. Saat ini, Matahari telah berkembang menjadi salah satu peritel terbesar di Indonesia melalui strategi omnichannel yang mengintegrasikan gerai fisik, situs web, serta platform Shop and Talk. Berdasarkan data KSEI per 31 Desember 2024, struktur kepemilikan saham perusahaan didominasi oleh audit digital retail sebesar 42,49%, disusul oleh pabrik sebesar 48,21%, PT Multipolar Tbk sebesar 9,29%, dan treasury stock sebesar 0,09%. Selanjutnya, bagian kajian kinerja dan fundamental. Di slide ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi kesehatan keuangan dan performa operasional Matahari secara keseluruhan. Pertama, untuk modal kerja dan keuntungan bersih operasional perusahaan, nilainya kompak mengalami kenaikan. Keuntungan ekonomisnya juga naik sekitar 3%. Walaupun nilai pasar perusahaan sempat turun 1,6 triliun, persentase keuntungan dari penjualan dan modal tetap positif. Bahkan, tingkat pengembalian modal untuk pemegang saham atau ROE melonjak sangat tinggi, yaitu hampir 110%. Dari sisi kelancaran bisnis, perputaran stok barang kita naik 6,37% dan perputaran piutang naik 21,52%. Yang paling bagus, perputaran aset tetap melesat hingga 62,78%. Ini artinya toko semakin cepat dan efisien dalam menjual barang dagangannya. Di waktu yang sama, kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek juga semakin aman dan sehat. Hal ini terlihat dari nilai current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang semuanya kompak mengalami kenaikan. Untuk rasio saham di pasar, nilai price to earning dan price to book mengalami penurunan drastis. Hal ini terjadi karena nilai buku per saham PT Matahari Department Store meningkat di saat harga saham di pasar sedang turun. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis resiko dan biaya modal. Pertama, dari sisi resiko, nilai risiko sistematis atau beta perusahaan mengalami kenaikan tipis dari 1,10 menjadi 1,19. Kenaikan risiko ini membuat biaya modal sendiri ikut naik dari 14,11% menjadi 14,72%. Sementara untuk biaya utang setelah pajak berada di angka 5,75%. Jika digabungkan, biaya modal rata-rata keseluruhan atau WACC naik dari 4,54% menjadi 5,14%. Tingkat pengembalian modal atau ROIC melonjak sangat tinggi hingga 138,42%. Ini membuat perbandingan antara hasil pengembalian dengan biaya modal yang dikeluarkan tetap tumbuh positif sebesar 150,40%. Selanjutnya, kita masuk ke bagian struktur modal perusahaan. Berdasarkan analisis pendanaan jangka panjang, rasio utang terhadap modal perusahaan mengalami penurunan dari 98,95% menjadi 88,96%. Artinya, porsi utang jangka panjang dalam modal perusahaan kini sudah berkurang dan menjadi lebih sehat. Jika dievaluasi berdasarkan teori, perilaku pendanaan Matahari ini paling cocok dijelaskan dengan pecking order teori, di mana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan dari dalam atau internal terlebih dahulu sebelum menggunakan utang. Masuk ke bagian kebijakan dividen, ada dua hal yang diperhatikan manajemen. Pertama, dari sisi dinamika. Pertama, teori sinyal, yaitu dividen yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan kesenjangan informasi yang berpotensi menekan harga saham. Yang kedua, penciptaan nilai. Prioritas efisiensi dan reinvestasi atau mendukung strategi omnichannel bertujuan meningkatkan arus kas masa depan dan nilai intrinsik perusahaan. Kedua, peran manajemen di sini adalah menjaga keseimbangan strategis, yaitu mengelola kebutuhan pendanaan internal untuk transformasi bisnis dengan ekspektasi investor akan imbal hasil tunai. Yang kedua, peran dividen sebagai alat untuk mengurangi asymmetric information yang membangun kepercayaan investor di tengah fase transisi digital. Yang ketiga, kunci keberhasilan. Kemampuan manajemen mengeksekusi strategi retail akan menentukan stabilitas nilai perusahaan jangka panjang. Dari analisis yang telah dilakukan, berikut adalah poin-poin kesimpulannya. Yang pertama, kesehatan keuangan. PT Matahari Departemen Store Tbk memiliki fundamental keuangan yang solid, terlihat dari efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan menciptakan laba di atas biaya modal. Yang kedua, pengurangan utang. Perusahaan sukses melakukan pengurangan utang secara signifikan yang menunjukkan kemandirian pendanaan sesuai dengan pecking order teori. Yang ketiga, modal untuk transformasi.
Perusahaan telah berhasil meningkatkan produktivitas aset tetap dan perputaran modal kerja sebagai dasar untuk beralih ke model bisnis omnichannel. Yang terakhir, sentimen pasar. Meskipun kinerja operasional baik, nilai pasar sempat tertekan karena kekhawatiran investor akan ketatnya persaingan dengan e-commerce. Akhir kita masuk pada bagian saran, mulai dari penguatan digital. Manajemen perlu mempercepat integrasi omnichannel agar tetap relevan dengan perubahan perilaku belanja konsumen saat ini. Selain itu, terkait kebijakan dividen. Dividen harus dikelola secara transparan dan konsisten untuk memberikan sinyal positif guna mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan harga saham. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan diharapkan menjaga fleksibilitas arus kas dan hubungan baik dengan pemasok untuk menghadapi risiko musiman serta tantangan ekonomi makro. Dan yang terakhir, fokus operasional, yaitu dengan tetap menjaga efisiensi agar fundamental keuangan yang kuat dapat terus mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis keuangan PT Matahari Store Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.